selaku Kepala SD Muhammadiyah 1 Liboto bersama rekan-rekan guru yang insya Allah pada hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif semoga berjalan dengan lancar. Pada kegiatan hari ini di mana saya memaparkan seperti apa implementasi budaya positif yang akan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Konsep dari budaya positif itu sendiri itu terdiri dari 6. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dari keenam konsep budaya ini Bapak dan Ibu masing-masing memiliki makna, di mana dari disiplin positif itu sendiri ya, apa arti disiplin positif? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita, yang seperti kemarin sudah Bapak Ibu tuangkan melalui impian murid ke depan. Jadi ini kita muatkan pada budaya positif, di mana dalam budaya kita mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus yang konsep budaya positif yang kedua yaitu motivasi atau perilaku manusia, di mana berupa hukuman atau penghargaan. Hukuman di sini Bapak dan Ibu ada yang bersifat universal dan ada yang eksternal. Yang universal itu berupa penghargaan, baik berupa pujian ketika Bapak Ibu dalam proses pembelajaran atau di lingkungan sekolah dalam menghadapi tindakan murid, ada yang memberikan dalam bentuk penghargaan maupun hukuman. Itu bersifat universal. Dan yang eksternal itu berupa hukuman atau sanksi yang diatur, di mana yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas yang selama ini dikenal oleh Bapak dan Ibu yaitu dengan kesepakatan kelas? Tetapi setelah kami dapatkan melalui program ini Guru Penggerak, di mana itu keyakinan kelas meyakinkan murid atau meyakinkan diri sendiri. Ya, ini letak perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Itulah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Sementara peraturan kelas itu norma atau yang mengatur perilaku siswa di dalam kelas yang ditetapkan oleh sekolah. Itu bisa dicontohkan pada mengendarai kendaraan. Ketika menggunakan helm itu adalah satu peraturan.
keselamatan. Ya, ini Bapak dan Ibu. Mengapa kita menggunakan helm? Berarti itu karena peraturan. Sementara apa yang menjadi keyakinan dari menggunakan helm? Yaitu keselamatan. Sama dengan mengapa menggunakan masker? Ya, keyakinannya untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, ini masuk pada peraturan yang sering ditemui pada lingkungan belajar. Peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa yang menjadi keyakinan? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu merupakan peraturan. Hadir di sekolah 15 menit dalam pembelajaran dimulai, sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian menunggu giliran. Jangan berdiri berlari di kelas atau koridor. Ini Bapak dan Ibu merupakan peraturan-peraturan. Tetap koridor. Ini Bapak dan Ibu merupakan peraturan-peraturan. Tetap ada keyakinan. Ya, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinannya bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Terus bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, di sini Bapak Ibu yang merupakan sikap positif itu nampak pada tabel T. Yaitu ada hormat, bekerja, dan rasa diterima dan dimiliki. Pada tabel T ini ada hormat, di situ tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya pada sikap, tampak atau tidak? Nampak siswa itu datang tepat waktu atau tidak? Berarti nampak. Berarti pada hormat dia tampak seperti. Tidak tampaknya pada sering hadir terlambat. Berarti tidak nampak. Hormat tetapi tidak nampak. Yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari. Itu juga nampak. Yang tidak nampak pada hormat yaitu acuh kepada teman dan guru. Itu yang tidak nampak. Berikut, mengembalikan barang pada tempatnya. Yang tidak nampak tidak mengembalikan barang pada tempatnya. Di sini Bapak dan Ibu menyatakan mana yang merupakan bentuk positif dan mana yang tidak. Dia tetap masuk pada budaya positif untuk keyakinan kelas, tetapi yang nampaknya itu pada positifnya. Misalnya menggunakan kata dilarang. Dilarang membuang sampah sembarangan. Yang seharusnya dimunculkan pada positifnya, budaya positifnya, membuang sampah pada tempatnya.
bekerja. Tekun bekerja dan menyimak guru. Pada tidak tampak seperti ini pada kolom bekerja ya, untuk budaya positif pada bekerja. Tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Yang berikut, tugas diselesaikan tepat waktu, berarti di situ bekerja. Yang tidak tampaknya tugas tidak selesai tepat waktu. Berikut, rasa diterima dan dimiliki. Melibatkan semua anggota itu berkelompok, itu tampak. Tidak tampak, mengucilkan salah satu teman kita. Seperti itu Bapak Ibu ya, saya lanjutkan karena materinya ini memang agak luas. Sebentar ada LK. Ini nampak pada tabel Y. Yang tadi tabel T ini tabel Y. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Untuk terdengar, misalnya nampak itu pada berbicara, yang jelas terdengar. Ada yang berperilaku, sambil berbicara berperilaku, dia lakukan. Ya, itu masuk pada berperilaku dan juga terlihat. Tersenyum ramah, itu merupakan perilaku. Memberikan salam, hormat, berjabat tangan, juga masuk berperilaku. Yang terdengar itu apa yang diucapkan, misalnya ucapan minta tolong, ucapan terima kasih, itu semua itu terdengar dan bisa juga masuk pada berperilaku. Yang berikut yang pada terlihat, memegang barang, misalnya ada anak yang meminjam barang, terlihat, berarti itu masuk pada tabelnya untuk bagian terlihat. Lanjut, masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini dimiliki oleh peserta didik. Dan bagaimana tindakan kita sebagai pendidik, menuntun murid. Intinya di situ menuntun. Posisi kontrol restitusi, pendidik itu ada yang tergolong sebagai penghukum, ada yang sebagai teman, ada yang pembuat orang merasa bersalah, ada yang hanya sebagai pemantau, dan ada yang hanya sebagai manajer. Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ini merupakan pendidik yang sebagai manajer. Masuk pada segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada yang pertama itu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, terus memvalidasi tindakan. Misalnya di kelas terjadi di dalam proses pembelajaran, ada murid-murid yang tidak fokus dalam belajar, misalnya dalam berdoa, ada yang tidak berdoa, itu merupakan murid yang perlu divalidasi, yang harus diberi tindakan. Yang tindakannya mulai dari menstabilkan identitas, yaitu materi yang terakhir. Saya berikan gambaran di mana ini yang segitiga restitusi. Misalnya Bapak Ibu ada yang tidak berdoa seperti yang saya katakan tadi, tidak langsung
menerobos anak tersebut, kenapa tidak berdoa? Seharusnya didahului dengan mengajak. Diajak murid tersebut, didampingi, yang didahului dengan menanyakan kabar murid tersebut. Setelah kita mencari tahu atau menemukan alasan dari murid tersebut, kabar baiknya, terus dilanjutkan pertanyaannya. Tujuan dari Bapak Ibu mendampingi anak, sehingga Bapak Ibu mengundang anak tersebut untuk didampingi. Itu dijelaskan tujuannya apa. Kemudian masuk pada keyakinan. Yang keyakinan kelas atau peraturan kelas yang Bapak Ibu laksanakan sebelum proses pembelajaran dimulai atau pada awal pembelajaran. Di situ Bapak Ibu guru menanyakan keyakinan terhadap anak tersebut yang tidak berdoa. Apakah dia bisa laksanakan, dia bisa rubah yang tadinya tidak dilaksanakan, pada besoknya bisa dilaksanakan. Seperti itu proses atau alur pelaksanaan segitiga restitusi. Dengan tidak menyalahkan murid, bisa menggambarkan kepada diri Bapak Ibu sendiri, kira-kira pada tahun kemarin atau waktu duduk di bangku sekolah seperti murid, bisa mengalami hal yang sama, dijelaskan pada murid seperti itu. Tetapi setelah itu Bapak Ibu guru juga bisa merubahnya pada kali-kali berikutnya, tidak melakukan kesalahan tersebut secara berulang. Seperti itu. Nah, untuk memperjelas uraian materi sampai dengan segitiga restitusi, itu bisa dimuatkan dalam LK sesuai pengamatan dari Bapak dan Ibu di kelas masing-masingnya. Saya edarkan LK-nya. Berdasarkan kasus, mengamati berdasarkan kasus. Setelah kemarin tadi membaca hasil pemantauan. Ingin coba berkunjung di sana, coba komentar, tulis gini komentar. Manajer, pemantau, penghukum, pemberi. Iya. Kalau macam ini itu coba periksa untuk anak. Misalnya dia sudah mengerjakan tugas, bagaimana? Validasi tindakan dasar. Validasi. Kita masih di mana?
Saya kenapa sesuai? Mungkin ibu tidak dapat 1, 2 gitu. Jadi sesuai. Ini mana? Dari penilaian Bapak dan Ibu, baik itu dilihat dari 5 posisi kontrol maupun dari segitiga restitusi, di mana Bapak dan Ibu sudah dapat memilah mana yang termasuk pada 5 kontrol tersebut berdasarkan kasus yang Bapak Ibu amati atau yang Bapak Ibu baca berdasarkan data yang dibagi. Itu dapat disimpulkan melalui pernyataan 1 dalam menentukan posisi kontrol, di mana pada pernyataan 1 itu ada pernyataan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Itu pendidik sebagai penghukum. Itu dapat disimpulkan, dan setelah dilihat ternyata seperti itu jawaban dari Bapak dan Ibu. Terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ya, jawaban dari Bapak dan Ibu sangat tepat. Yang berikut pada pernyataan 4. Ya, ada pernyataan 3. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, di situ pendidik sebagai teman. Yang berikut pernyataan 4 dan 5. Di situ berbentuk percakapan. Pernyataannya berbentuk percakapan antara melakukan tindakan, tetapi dilihat dari posisi kontrol. Di sini ada beberapa perbedaan. Ada yang memilih sebagai penghukum, ada yang memilih sebagai pemantau. Saya bacakan kembali. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Di situ, barangkali di situ berlaku sebagai manajer. Di situ, karena di situ guru, maksudnya melalui segitiga restitusi. Ya, ya Bapak dan Ibu, segitiga restitusi. Tetapi dalam pengambilan tindakan, jika dilihat dari segitiga restitusi, termasuk pada posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru tersebut melakukan tindakan. Di situ ada proses tanya jawab. Diawali dengan menggali murid tersebut kenapa datang terlambat. Jadi dia melalui restitusi segitiga. Jadi sehingga dia masuk pada manajer. Yang berikut Ada Ibu? ya. Ada sedikit. Apakah kalau yang lain tidak melalui restitusi segitiga, yang yang 5? Ya, Kan tadi jawaban dulu manajer karena dia melalui restitusi segitiga. Jika dilihat dari restitusi segitiga. Berarti kalau yang istilah-istilah lain yang penghukum, yang teman, dia bisa dilihat di restitusi segitiga juga. Kalau berdasarkan pernyataan 1, 2, dan 3, barangkali
tidak nampak, di situ tidak melalui percakapan, jadi tidak nampak ketika divalidasi melalui segitiga restitusi. Karena ini nampak, barangkali bisa ditinjau melalui segitiga restitusi masuk pada manajer. Baik, paham. Ya, yang berikut terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah menanggapi. Terima kasih, Mbak. Yang berikut segitiga restitusi. Oh, maaf ya, pada sekolah dimulai tahu Pak jam 7. Hampir sama pernyataan yang 4 dengan 5. Iya, dia hampir sama. Jadi ya, ada teman yang memilih manajer. Ini saya lihat dari tanggapannya dari tidak ada nama, jadi kurang jelas. Tetapi ada yang memilih sebagai pen manager, itu sudah tepat. Yang berikut masuk pada segitiga restitusi. Bapak Ibu yang mengingat waktu, teman-teman sudah waktunya kembali, masih membersamai pada kegiatan hari ini. Yang berikut pada segitiga restitusi, di mana di sini ada 2 kasus. Dilihat berdasarkan segitiga restitusi dan menentukan posisi kontrol. Selasa siang, Pak Wiryo tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Wiryo pun memberikan tugas kepada siswa kelas 5 agar kelas tidak kosong. Namun, Mira tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Mira tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Wiryo menemukan salah satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Mira. Padahal berdasarkan buku presensi hari itu Mira masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Wiryo pun memanggil Mira untuk klarifikasi, di mana pada kasus tersebut Mira hadir nanti pada saat jam istirahat. Berarti mendapatkan tindakan seperti apa, dan pendidik masuk pada posisi kontrol yang mana? Tentunya diawali melalui menstabilkan identitas. Di situ Pak Wiryo memanggil Mira. Hanya sampai dengan memanggil Mira, berarti tidak tampak atau muncul pada tabel T-nya, tidak muncul Pak Wiryo itu memvalidasi tindakan. Di situ hanya sampai pada memanggil Mira, tetapi tidak nampak tindakannya seperti apa. Yang berikut pada kasus 2, pada hari Kamis, Sinta tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya pada hari Senin. Sinta dipanggil Pak Andi untuk dimintai keterangan. Ya, seperti itu yang melihat tanggapan dari teman-teman, di mana semua itu menanyakan tentang keyakinan. Jadi berdasarkan kasus yang Bapak Ibu telah cermati tadi, sudah melalui atau berdasarkan tahapan budaya positif sampai dengan segitiga restitusi. Ya,
kebersihan. Berdoa sebelum belajar. Tertib dalam belajar. Makan dan minum saat istirahat. Menjaga kebersihan meja dan kursi. Itu merupakan kesepakatan kelas ya, yang sudah disepakati bersama. Berarti selama proses belajar, adik-adik harus memperhatikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Buat apa itu keyakinan kelas? Yaitu menyelamatkan adik-adik agar selalu menerima ilmu itu dengan baik. Diterima ya dengan mudah. Adik-adik diberikan dibukakan pikiran yang sehat sehingga dapat menerima pelajaran dengan baik. Ya, Ibu Guru perhatikan ya. Ibu Guru lanjutkan dengan tayangan video. Ibu Guru mau tahu kabarnya Kinan dengan Septiani bagaimana? Ya, alhamdulillah baik ya, udah sehat. Ya, tadi ke sekolah sarapan. Ya, karena sekarang sudah jam 10.30 ya, sudah waktunya belajar Iqra. Tapi Tia dengan Kinan tahu Ibu Guru mengundang Tia dengan Kinan di sini? Tidak tahu. Ya, begini ya. Ibu Guru undang sama Tia dengan Kinan di ruangan ini, di mana tadi Ibu Guru sedang mengajar ya. Ya, sebelum mengajar itu Ibu Guru membuat kesepakatan kelas ya. Kemudian Ibu Guru menuntun semua teman-teman ya, teman-teman Tia dengan teman-teman Kinan, termasuk juga Kinan dengan Tia, berdoa ya. Tetapi Ibu Guru perhatikan Kinan dengan Tia tidak berdoa. Kinan hanya saja posisi duduknya sedang baring di meja, sedang menunduk di atas meja. Terus Septiani lagi sedang menengok ke belakang. Ibu Guru mau tahu kenapa tidak berdoa. Ya? Kenapa tidak berdoa? Iya, apa yang dilakukan itu di belakang? Ya, sedang apa di belakang? Oh, balok teman. Terus Kinan hanya menunduk di atas meja, tidak sehat? Sehat? Ya, Ibu Guru juga pernah melakukan hal yang sama, tetapi dulu juga Ibu Guru waktu masih seperti adik-adik, dimana pernah melakukan yang seperti itu, tetapi adik-adik tahu sebelum itu adik-adik tahu keyakinan kelas berdoa dengan tertib ya. Ya, sebelum belajar harus harus berdoa. Berarti adik-adik sudah melakukan tindakan yang salah ya. Yang seharusnya belajar itu harus berdoa. Berarti adik-adik tidak memperhatikan keyakinan kelas. Ya, kesepakatan kelas tadi adik-adik tidak melaksanakannya. Jadi itu merupakan tindakan yang salah. Jadi bagaimana adik-adik kalau misalnya sudah ada kesepakatan kelas, seharusnya apa? Bagaimana adik-adik? Iya, seharusnya kalau sebelum belajar itu harus apa? Ya? Iya, diam sambil apa? Sebelum belajar. Iya, berdoa ya.
Tidak ada yang bermain dengan teman atau hanya melihat teman atau Kinan hanya menunduk di atas meja ya. Yang seharusnya sebelum melakukan kegiatan harus berdoa. Jadi ke depannya Tia dengan Kinan harus harus berdoa. Jadi tidak mengulangi lagi perbuatan yang tadi ya. Ke depannya adik Kinan dengan Tia bisa merubah kembali ya. Iya, terima kasih.